Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati, kami muliakan Bapak Ibu wali santri kelas 7 MTS Kusiah tahun pelajaran 2021-2022, segenap santri-santriku, anak-anakku kelas 7 yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Himmatul Fuad, salah satu guru di Madrasah Tsanawiyah Qudsiyah. Saya mulai berkhidmah di Madrasah Qudsiyah itu tahun 2006 yang lalu. Alamat saya di Demangan, Kota Kudus, tepatnya di sebelah baratnya jembatan Kaligelis, itu masuk ke selatan. Nanti sampai di masjid pertama masih ke selatan, kemudian ke barat sedikit, yaitu tempat tinggal saya sekarang. Santri-santriku yang berbahagia, di sini Bapak diberi amanat oleh panitia santri baru dalam MOS kali ini, masa orientasi santri. Bapak akan membawakan satu materi, satu tema, yaitu tentang wawasan Wiyata Mandala. Wawasan Wiyata Mandala atau pengenalan tentang lingkungan Madrasah Tsanawiyah Qudsiyah. Sebelum kita akan mempelajari bersama, perlu Bapak sampaikan jumlah santri yang ada di MTS Qudsiyah untuk tahun ini itu berjumlah 1047 santri putra. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan rincian untuk yang kelas 7 berjumlah 389. Insya Allah bisa bertambah lagi karena ada beberapa teman kalian yang belum menyerahkan berkas ke kantor. Kemudian yang kelas 8 itu berjumlah 345 santri, dan yang kelas 9 itu 313. Nah, itu total alhamdulillah dibagi menjadi 24 kelas. Ada 24 kelas. Untuk kelas 7 itu terdiri dari 7A sampai 7I. Ada 9 kelas. Kemudian yang kelas 8 ada 8 kelas, 8A sampai 8H. Kemudian yang kelas 9 ada 7 kelas, kelas 9A sampai 9G. Alhamdulillah. Mohon pangestu doa dari Bapak Ibu wali santri, semoga Madrasah Tsanawiyah Qudsiyah bisa menjaga amanat panjenengan semua untuk mendidik, mendampingi putra-putra panjenengan dalam bertolabul ilmi, mencari ilmu yang bermanfaat, khususnya ilmu-ilmu agama, dan semoga kita senantiasa mendapatkan kekuatan, keselamatan, kesehatan, sehingga bisa melahirkan santri-santri Madrasah Qudsiyah yang handal, yang alim, yang soleh, dan kalau menjadi insan yang bermanfaat bagi sesama. Amin amin ya rabbal alamin. Santri-santriku yang Bapak sayangi, berikut Bapak akan memberikan materi tentang 3 hal. Yang pertama adalah sejarah sejarah Madrasah Qudsiyah secara umum, mulai tahun berdirinya. Kemudian yang kedua adalah visi MTS Qudsiyah, dan yang ketiga adalah kurikulum yang dipakai di Madrasah Tsanawiyah Qudsiyah. Untuk itu silahkan kalian semua menyimak dengan baik-baik materi atau video berikut ini sampai selesai, dan nanti diakhiri dengan ada 10 soal. Ada 10 soal yang harus kalian kerjakan
yang isinya, yang jawabannya bisa kalian temukan di video berikut ini. Demikian sambutan dari saya sebagai narasumber wawasan Wiyata Mandala pada pagi hari ini. Silahkan menyimak video berikut. Bapak akhiri sambutan awal. Terima kasih, selamat menyaksikan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, santri-santri baru Madrasah Tsanawiyah Qudsiyah yang Bapak sayangi, mari kita belajar tentang sejarah Madrasah Qudsiyah. Ada 3 pembagian dalam hal ini. Yang pertama adalah masa formulasi. Itu dimulai tahun 1917. Nah, ini sudah kuno, sudah tua sekali, sampai tahun 1943. Ada beberapa hal peristiwa yang terjadi pada tahun tersebut, yaitu yang pertama tahun 1919 atau bertepatan 1337 Hijriah resmi Madrasah Qudsiyah ini didirikan oleh panjenenganipun Kiai Haji Raden Asnawi. Ini tahun 1919. Untuk mengenang awal berdirinya Qudsiyah, Romo Kiai Haji Saifuddin Lutfi, salah satu guru senior masyayikh Qudsiyah, ini membuat nadzoman, yaitu nadzoman tentang Madrasah Qudsiyah. Begini nadzomannya: Madrasati Qudsiyatun tarikhuha khudh badala madrasati Qudsiyatun tarikhuha khudh badala wa qad banaha Asnawi yarhamuhur rabbu ala wa qad banaha Asnawi yarhamuhur rabbu ala. Madrasati utawi sekolahanku, Qudsiyatun iku Qudsiyah, tarikhuha utawi sejarah tahun berdirinya Qudsiyah, khudh badala iku hitungan angka abjad, khudh badala abjadun, abjadun khudh badala itu kalau dihitung totalnya adalah 1337 Hijriah. Waqad banaha lan temen-temen wis ndhirekake ha ing Qudsiyah Asnawi sapa panjenenganipun Kiai Haji Raden Asnawi. Ini sudah nadzomannya sudah terkenal dan mungkin kalian saya yakin sudah hafal dengan nadzoman tersebut. Madrasati Qudsiyatun tarikhuha khudh badala wa qad banaha Asnawi yarhamuhur rabbul alam. Kemudian yang kedua adalah pembelajarannya dilakukan atau dilaksanakan di kompleks Masjid Menara Masjid Al-Aqsa, Menara Kudus. Ini dulu tidak berada di Kerjasan, tetapi di kompleks atau di area Masjid Al-Aqsa Menara. Kemudian yang peristiwa yang ketiga, Qudsiyah tetap bertahan, bahkan sering melakukan perlawanan terhadap kebijakan penjajah Belanda. Pada waktu itu Qudsiyah ini berdiri di tengah-tengah penjajahan Belanda. Indonesia atau Nusantara ini dikuasai oleh Belanda, tetapi Qudsiyah tetap bertahan, bahkan melawan kebijakan-kebijakan Belanda yang menindas. Kemudian yang keempat, kepemimpinan Qudsiyah dari tahun ke tahun ini mengalami pergantian kepemimpinan di generasi pertama, yaitu tahun 1919 sampai 1929 dipimpin oleh Kiai Haji Raden Asnawi. Kemudian di tahun 1929 sampai 1935 kepemimpinan diserahkan kepada Kiai Tamyiz. Dilanjut tahun 1935 sampai 1939 kepemimpinan dipegang oleh Kiai Raden Sujono, dan
tahun 1939 sampai 1943 kepemimpinan Qudsiyah dipegang oleh Kiai Haji Abu Ammar. Artinya dari tahun ke tahun Qudsiyah ini dipegang oleh romo-romo kiai yang memang tidak diragukan lagi kealimannya. Masa yang kedua adalah masa kemunduran. Qudsiyah ternyata mengalami masa kemunduran tahun 1943 sampai 1950. Peristiwa yang terjadi di tahun-tahun itu adalah yang pertama, Indonesia dikuasai penjajah Jepang. Jepang masuk ke Indonesia itu tahun 1943. Karena kekejaman penjajah Jepang sehingga menyebabkan Indonesia termasuk madrasah-madrasah, salah satunya madrasah Qudsiyah ini mengalami kemunduran, bahkan penutupan saking kejamnya penjajah Jepang. Di antaranya yang kedua, Jepang melarang penggunaan bahasa Arab. Madrasah kan identik dengan bahasa Arab. Jepang melarang penggunaan bahasa Arab sehingga yang asalnya berbahasa Arab harus diganti dengan bahasa Latin. Ini salah satu kemunduran. Yang ketiga, madrasah sering diintimidasi atau diganggu, didatangi, diinterogasi tentara Jepang sehingga terpaksa Qudsiyah ini pada tahun tersebut ditutup atau memang tidak ada pembelajaran. Ini sangat peristiwa yang sangat menyedihkan bagi madrasah kita tercinta, yaitu madrasah Qudsiyah. Nah, ini karena saking kejamnya penjajah Jepang pada waktu itu. Belanda juga kejam, tapi kalau dibandingkan kekejaman dua penjajah ini, itu lebih kejam penjajah Jepang. Jangan sampai penduduk Indonesia ini menjadi anak-anak yang pintar, masyarakat yang pandai. Sehingga apapun lembaga-lembaga yang menyebabkan Indonesia menjadi anak yang pandai, warga yang pintar, ini harus segera ditutup. Ini prinsip dari penjajah Jepang. Kemudian masa yang ketiga adalah masa kebangkitan. Masa kebangkitan mulai tahun 1950 sampai sekarang. Tanggal 25 Mei 1952, ini 52, ada lembaga lanjutan setelah Qudsiyah tingkat MI, ada madrasah atau didirikannya madrasah atau lembaga tindak lanjutan dari MI Qudsiyah, yaitu bernama SMPI, Sekolah Menengah Pertama Islam Qudsiyah. Alhamdulillah mendapat dukungan dari masyarakat. Jumlah santrinya terus bertambah, dari tahun ke tahun ini bertambah. Kemudian tepatnya tahun 1957 SMPI Qudsiyah ini berubah nama menjadi Madrasah Tsanawiyah Qudsiyah. Yang pertama MI Qudsiyah tahun 1957, SMPI Qudsiyah menjadi Madrasah Tsanawiyah Qudsiyah. Kemudian beberapa tahun kemudian, yaitu tahun 1973, Qudsiyah mendirikan jenjang lanjutan dari Tsanawi, yaitu jenjang Aliyah Qudsiyah sampai sekarang. Kemudian juga ada inovasi-inovasi baru dari Qudsiyah, yaitu mendirikan ma'had, pondok pesantren. Kemudian tahun 2017 Qudsiyah memperlebar sayapnya dengan mendirikan Madrasah Qudsiyah Putri. Ini sekarang sudah ada MTS Qudsiyah Putri, dan tahun 2020 kemarin Qudsiyah juga sudah ada Madrasah Aliyah Qudsiyah Putri. Nah, ini
salah satu bentuk masa kebangkitan Madrasah Kusiah dari tahun ke tahun. Semoga dari tahun ke tahun, di tahun yang akan datang, Kusiah tambah berkembang, tambah dibutuhkan oleh masyarakat, dan tambah mendapat dukungan support dari masyarakat, sehingga bisa melahirkan santri-santri yang memang solihah, santri yang alim, yang alimah, dan santri yang anfa'uhum linnas, santri yang bisa bermanfaat bagi sesama manusia, bukannya orang-orang yang sering mengganggu, tetapi santri yang bisa memberi manfaat bagi masyarakat sekitarnya. Amin Allahumma amin. Baik, materi kita selanjutnya yaitu tentang visi MTS Kusiah. Apa itu visi? Visi adalah satu kondisi ideal, kondisi atau kenyataan yang sesuai dengan cita-cita MTS Kusiah. Apa visi MTS Kusiah? Yaitu terwujudnya insan yang tafakuh fiddin, manusia yang menguasai ilmu-ilmu agama, ilmu tafsir, fikih, tauhid, nahwu, shorof, balaghah, dan lain sebagainya. Ini kalian harus punya rencana atau mungkin satu bayangan, satu impian menjadi insan yang tafakuh fiddin. Kemudian yang beramal solih, yang bertindak, yang berperilaku yang baik. Apa yang kita kuasai, ilmu-ilmu yang sudah dikuasai ini dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, namanya beramal solih. Kemudian berakhlak karimah kepada siapapun, ini kita menjunjung tinggi budi pekerti yang luhur. Jangan sampai menjadi orang yang sombong, orang yang keras hati, jangan sampai menjadi orang yang iri, menjadi orang kejam dan seterusnya. Tapi kita menjadi orang yang berakhlak karimah, berbudi pekerti yang luhur. Kemudian menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, santri Kusiah diharapkan bukan hanya ilmu agama, tetapi ilmu umum dan teknologi juga harus dikuasai. Komputerisasi, ada Microsoft Word, ada Excel, ada Corel, ada PowerPoint, ini harus dikuasai. Dan juga mungkin teknologi-teknologi yang lain. Zaman sekarang eranya robotik, membuat robot, ini juga harus dipelajari. Serta mampu mengaktualisasikan diri dalam kehidupan masyarakat dalam rangka kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Apa ini yang dimaksud? Dari aktualisasi diri adalah adanya kiprah dari kalian, santri-santri Kusiah, kiprah dalam kehidupan masyarakat. Entah menjadi ketua IPNU, contoh, ketua IPNU. Kalau yang putri ketua IPPNU. Kemudian menjadi sekretaris Jam'iyah Rebana mungkin. Dari ketua Ansor mungkin, terserah. Yang penting ini organisasi yang positif, yang baik. Kalian itu berkiprah dalam masyarakat. Contoh yang lain adalah menjadi MC dalam acara-acara tertentu, bisa memimpin tahlil, contoh bisa memimpin membaca surah Yasin dan lain sebagainya. Ini namanya aktualisasi diri. Itu. Sampailah kita pada materi yang terakhir, yaitu kurikulum MTS Kusiah. Kurikulum MTS Kusiah ini ada dua. Ada kurikulum negeri, ada kurikulum salaf. Apa itu kurikulum? Kurikulum adalah seperangkat pelajaran, seperangkat pelajaran yang sudah ditetapkan, ada standarnya yang harus diikuti oleh semua santri. Semua santri harus mengikuti itu mulai awal tahun pelajaran sampai akhir tahun pelajaran, sehingga santri itu bisa dinyatakan naik kelas. Ini namanya kurikulum. Kurikulum yang pertama, kurikulum negeri atau kita kenal dengan namanya Kurtilas, kurikulum 13.
Ada 17 mata pelajaran yang masuk dalam kurikulum negeri yang nantinya kalian akan menerima yang namanya rapor negeri. Rapor negeri berarti memuat ada 17 mata pelajaran. 17 itu apa? 5 mapel PAI. Mapel PAI apa saja yuk? Al-Quran hadis, fikih negeri, akidah akhlak, SKI sejarah kebudayaan Islam, yang kelima adalah bahasa Arab. Ini ada 5 mapel PAI. Kemudian ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPA, PPKN, IPS, seni budaya, prakarya, penjaskes. Kemudian ada tambahan mapel mulok tetapi harus dimasukkan dalam kurikulum negeri, yaitu yang pertama bahasa Jawa, hadis, musyafahah. Musyafahah itu apa? Musyafahah itu membaca Al-Quran dengan tajwid dan makhraj yang benar, langsung membaca di hadapan guru. Ini namanya musyafahah. Nanti ada teorinya, ada prakteknya. Kemudian yang kedua adalah kurikulum salaf. Kurikulum salaf nantinya kalian akan mendapatkan rapot lokal. Ada beberapa mata pelajaran yang masuk dalam kurikulum salaf. Ada tafsir, tauhid, nahwu, shorof, fikih lokal, fikih praktek, faraid. Nah, faraid ini ilmu tentang membagi waris, membagi benda-benda warisan tinggalan si mayit. Kemudian falak untuk mengetahui waktu sholat dan seterusnya. Ini mutolaah, ada pelajaran mutolaah, membaca kitab gundul atau kitab kuning yang tidak ada harokatnya. Kemudian Z tapi ini khusus kelas 8. Kemudian yang usul fikih khusus kelas 9, mustolah kelas 9, arut kelas 9, ma'ani kelas 9, bayan kelas 9, badik kelas 9, administrasi kelas 7, 8, 9. Ini adalah rangkaian mata pelajaran salaf yang bisa ditempuh dalam kurun 3 tahun. 3 tahun, kelas 7, 8, dan 9. Setiap tahunnya nanti kita keluarkan rapor lokal. Nilai dari rapot negeri dan rapot lokal ini akan jadikan satu, diakumulasi, dan lahirlah yang namanya nanti ranking kelas berdasarkan akumulasi jumlah nilai tersebut.